Lawannya adalah kedagingan. Banyak orang menyembah Tuhan dalam kedagingan dan bukan dalam roh. Banyak orang menyembah Tuhan dalam kedagingan, tidak mentautkan dirinya di dalam roh. Tidak ada kesatuan dengan roh. Syarat utama dalam menyembah roh, dalam roh adalah kesatuan dengan roh. Yuk kita satukan hati, kita berdoa buat firman Tuhan. Satukan hati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tidak puas kalau Engkau tidak berfirman buat kami. Dan hari ini Engkau akan berfirman buat kami berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Mari Engkau yang menegur kami, mengingatkan kami, memberikan kami kekuatan Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau, kami perlu firman-Mu. Berkati hamba-Mu, Pastor Yandi Manaube, yang sudah Engkau utus jauh-jauh datang dari Kupang. Tuhan hanya untuk memberkati kami sampai sore nanti. Dan beliau subuh besok sudah akan kembali lagi ke Kupang. Tuhan terima kasih betapa baik yang Kau buat kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Kita semua yang diberkati Tuhan. Mari katakan sama-sama. Amin. Tepuk tangan buat Allah kita kepada hambanya. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Ada sukacita. Mari kita buka Injil Yohanes pasal 4. Ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Kita akan belajar tentang beribadah yang berkenan kepada Tuhan. Injil Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kuat sedikit. Shalom. Saudara-saudara, ada satu riset menarik. Riset ini bilang begini. Manusia hidup 70 tahun. Kurang lebih. Nanti boleh tambah sedikit lah. Ada 80 yang itu kebahagiaannya itu penderitaan. Dari 70 tahun itu riset ini bilang begini. Waktu 70 tahun kita pakai untuk tidur saja. Untuk tidur. Itu kira-kira 23 tahun sampai 30 tahun. Itu hanya tidur. 23 sampai, apalagi kalau tambah semakin tua tidur tambah banyak ini. 23 tahun sampai 30 tahun hanya tidur. Ini belum termasuk yang bangun terlambat. Ini juga tidak termasuk yang pendeta khotbah dia tidur ini belum termasuk. Itu bisa 36 tahun itu malah itu. 23 tahun sampai 30 tahun hanya untuk apa? Tidur. Kerja. Orang kalau hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk bekerja itu kira-kira 16 tahun. 16 tahun itu hanya bekerja. Durasi 7-8 jam per hari itu sampai pensiun itu kira-kira 16 tahun bekerja. Rata-rata itu dia punya durasi itu. Ini termasuk yang kerja pemalas ini. 16 tahun sampai pensiun. Nonton. Pernah nonton? Orang kalau hidup 70 tahun waktu yang dipakai untuk menonton itu kira-kira 8 tahun. Hanya menonton. Drakor. Itu. Belum tambah suara hati istri. Ikatan cinta. Banyak itu. Ini tidak termasuk yang nonton sendiri-sendiri. Malam-malam mau tidur dia belum bisa tidur nonton-nonton. Itu mungkin 16 tahun juga itu. Jalan-jalan. Saudara pernah jalan-jalan?
Orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk jalan-jalan itu kira-kira 6 tahun. 6 tahun itu hanya jalan-jalan. Singapura, Malaysia, Amerika, Bogor, 6 tahun. Jadi yang belum jalan-jalan, tidak usah ragu ada 6 tahun jalan-jalan. Biaya sendiri. Itu saudara atur sudah. Makan. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk makan itu kira-kira 6 tahun. Hanya makan. Koma. Bagi yang makan normal. Pagi 1 kali, siang 1 kali, malam 1 kali. Ya kumpul-kumpul berapa? 6 tahun. Tapi yang sekali makan tambahnya 3 kali. Tidak mungkin 6 tahun. Itu dia bisa 10 itu. Ya, santai. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk santai-santai, tidak mau diganggu, bahkan hampir-hampir dia tidak mau gereja juga. Itu kira-kira 4 tahun setengah. Berapa tahun? 4 tahun setengah. Dia tidak mau diganggu, dia mau sendiri saja. 4 tahun setengah. Sakit. Pernah sakit? Tidak mungkin ada yang bilang, Pak Pendeta saya begini-begini tidak pernah sakit. Omong kosong, minimal pilek. Pilek sekarang bukan minimal ini, maksimal. Dulu kalau kita sama-sama dengan orang banyak, kira-kira sebelum tahun 2020 tuh, kalau kita sama-sama orang tiba-tiba ada yang bersin, semua langsung bilang, selamat. 2020 ke 2022, coba bersin di samping orang. Coba. Sudah repeat. Orang hidup 70 tahun, waktu untuk sakit kurang lebih 4 tahun. Koma, belum termasuk stroke. Koma, itu juga belum termasuk sakit hati. Saudara pernah putus cinta? Pernah. Saudara kalau putus cinta dan tidak segera move on sudah itu. Saudara bisa sakit hati dari tamat SMA sampai mati. Iya. Itu nona kasih naik foto sama omnya, kita yang tersinggung. Kita capture itu foto, lingkar merah di itu om punya kepala. Tunjuk dia pakai anak panah merah di sini. Messenger dia baru tanya, siapa itu? Sakit hati terus. Berdandan. Pernah berdandan? Orang hidup 70 tahun, waktu untuk berdandan itu kira-kira 2 tahun. Hanya berdandan. Ini yang seringkali jadi masalah di rumah ini. Ibu siap sudah, ibu mandikan lama. Mandi lama, keluar datang sederhana saja. 2 tahun. Itu 2 tahun. Terakhir, ibadah. Kalau hidup 70 tahun, orang pakai waktu untuk ibadah berapa lama? Riset ini mengatakan. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk beribadah kira-kira 6 bulan. Berapa lama? 6 bulan pakai koma lagi. Bagi yang rajin. Bayangkan. Tiap hari itu yang Senin ibadah, Selasa ibadah, sampai Minggu ibadah. Kumpul-kumpul yang 30 menit, 1 jam, 1,5 jam itu. Kalau 70 tahun dia hidup durasinya jadi 6 bulan. Bayangkan kalau 1 tahun gerejanya 2 kali. Sampai 6 bulan. Orang ada yang gereja itu 1 tahun itu mungkin hanya 2 kali. Natal sekali, Paskah sekali. Jadinya jemaat napas. Natal dan, karena Natal sekali, Paskah sekali, singkatannya tambah panjang. Napas 1-1. Sudah terengah-engah itu. Tolong doa. Nah, itu. Nah saudara lihat. Bagaimana ibadah yang hanya durasi 6 bulan. Dia harus menjadi daya dorong untuk tidur 23 tahun. Kerja 16 tahun. Menonton 8 tahun. Jalan-jalan 6 tahun. Makan dan seterusnya. Ini harus benar-benar ibadah yang punya kualitas. Kalau ibadahnya biasa-biasa, dari semua itu yang paling banyak pengaruh apa? Yang paling banyak kita lakukan? Tidur. Jadi bukan ibadah yang jadi pengaruh. Tidur yang jadi pengaruh. Ini jadi masalah dalam hidup kita. Kalau ibadah kita bukan ibadah yang sungguh-sungguh punya kualitas.
Setiap kita termasuk saya mesti berefleksi hari ini saudara. Apakah ibadah kita itu benar-benar ibadah yang berkenan pada Tuhan atau tidak. Di kesempatan ini saudara. Saya ajak kita merenungkan satu bagian kecil tentang ibadah ini. Disebutkan di banyak tempat. Diambil dari teks ini. Menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saudara dan saya harus renungkan hari ini. Menyelidiki lagi apa memang kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saya mulai mengatakan ini. Saudara, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran ada dua kata kunci. Roh dan kebenaran. Roh lawannya adalah kedagingan. Banyak orang menyembah Tuhan dalam kedagingan dan bukan dalam roh. Banyak orang menyembah Tuhan dalam kedagingan tidak mentautkan dirinya di dalam roh. Tidak ada kesatuan dengan roh. Syarat utama dalam menyembah roh, dalam roh adalah kesatuan dengan roh. Kenapa? Allah yang kita sembah adalah Allah yang suci kudus. Kalau kita tidak menyatu dengan Roh Kudus, bagaimana yang kudus itu dapat bersatu dengan yang tidak kudus? Bagaimana? Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Hei, tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Jangan kasih kotor tempat itu karena ketidakkudusan. Saudara lihat pergumulan dengan diri kita tentang kekudusan. Jangan sampai kita hadir di sini, kita beribadah di sini, tapi kita tidak menjaga kekudusan kita. Saya berkhotbah tapi tidak menjaga kekudusan. Saudara melayani di sini, di situ, tapi saudara tidak menjaga kekudusan. Lalu bagaimana kita bersatu dengan Tuhan Allah? Roh lawannya kedagingan. Jangan sampai kita datang dalam kedagingan, bukan di dalam roh. Kedua, kebenaran. Kebenaran itu lawannya adalah kemunafikan. Kemunafikan itu kata dasarnya munafik. Saudara tahu apa itu munafik? Tahu? Coba angkat tangan yang munafik. Jangan. Ini orang tulus-tulus semua ini. Munafik itu di depan lain, di belakang lain. Munafik itu macam-macam. Seolah-olah memuji. Padahal mulut yang dipakai untuk memuji, mulut yang memaki dan menipu juga. Nah, ini jadi masalah buat kita. Kudus, terus benar, kebenaran. Saya ulang hal yang pernah saudara tahu. Benar dan betul sama atau beda? Benar dan betul sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Tulisannya beda, artinya sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti benar. Tapi dua kata yang sama ini sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an. Benar akan jadi kebenaran. Betul akan jadi? Masih sama artinya? Kebenaran arti lain, kebetulan arti lain. Sekarang saya tanya saudara, hari ini saudara beribadah di sini, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran atau kebetulan? Mantap, saya kira memang kebetulan memang. Tidak ya, ini kebenaran ya. Yo, mantap. Kalau kita masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kalau Tuhan Yesus mati bagi saya dan saudara, kebenaran atau kebetulan? Oke, saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Saudara mulai ragu-ragu di situ. Saya bilang di mana-mana. Saya kira saya khotbah di sini. Banyak kali warna kulit saya jadi berhala baru itu. Seolah-olah yang cantik itu harus kulit putih. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam itu macam gelisah. Bagaimana? Mereka lihat ya. Ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam, jangan harapkan jadi putih. Pakai okir juga tidak bisa. Saudara pakai pemutih maaf wajah saja. Leher ke bawah gelap lagi. Saudara akan semakin gelisah dengan saudara pun kehidupan nanti. Iya. Kalau kita rambut keriting, kebenaran atau kebetulan? Oke, saya kira kebetulan, tidak ya. Saya bilang, saudara, saya berkhotbah di banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang, di hari kasih sayang yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Maaf ibu-ibu.
Yang rambut lurus itu dibelai tidak terlalu indah lah ya. Tidak. Mungkin karena lurus dia licin lah. Sayang, tidak dapat itu. Tidak. Yang keriting itu menarik. Sasa sayang lebih. Ya, kebenaran. Tapi kebenaran yang mana saudara? Kebenaran yang dibangun di atas pulihnya hubungan antara manusia berdosa dengan Tuhan Allah. Itu namanya kebenaran. Jadi saudara harus beribadah di sini. Yang dibangun di atas landasan pulihnya relasi antara kita yang berdosa dengan Tuhan. Supaya jangan pelihara yang tidak benar, yang tidak kudus. Banyak orang merasa dia tinggal dalam kebenaran. Apa memang benar? Belum tentu. Kenapa? Kebenaran dalam Alkitab punya 3 dimensi. Pertama, kebenaran dalam Alkitab itu berdimensi legal. Legalitas. Ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak mau. Tuhan tidak suka. Harus ikut yang benar. Saudara kalau naik motor. Ada SIM, ada STNK, lampu-lampu ada pakai helm, ada kaca spion, ada operasi lalu lintas. Pergi atau tidak? Pergi kan ikut aturan. Coba SIM tidak ada, lampu-lampu tidak ada, kaca spion tidak ada, tidak pakai helm, ada operasi, berani pergi? Saudara berani? Kan saudara punya om polisi toh? Kalau kita ikut aturan, orang operasi lalu lintas, kita pergi. Sampai sana polisi tidak tahan, kita putar kembali. Dia tanya, kenapa putar? Pak, tolong tilang saya ikut aturan. Soal kita kalau kita tidak ikut aturan itu. Anak-anak yang beribadah kepada Tuhan adalah anak-anak yang taat kepada aturan-aturan. Amin kok? Amin. Kedua, kebenaran dalam Alkitab punya dimensi moral. Moralitas. Kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kebenaran itu punya moral. Kenapa? Tidak semua yang kelihatan baik dibangun di atas moralitas yang benar. Makanya Paulus bilang, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk dan bukan untuk. Ingat bahwa tidak semua senyum tulus. Dia harus punya moral yang baik supaya senyum tulus. Jangan sampai saya datang, saya bilang, shalom. Semua bilang, shalom. Saya lewat baru separuh. Jadi harus dari hati. Amin. Saya khotbah di banyak bank. Saya bilang, ini ibu-ibu dan nona-nona yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh atau lihat dekat, cantik. Mereka kerja di tempat yang tertata rapi sekali. Ber-AC lagi. Kita pergi ke bank itu macam tidak mau pulang. Macam mau lihat-lihat terus saja orang begini. Kita baru naik sampai di tangga terakhir. Dengan santun sekali mereka bilang begini. Selamat siang. Ada yang boleh kami bantu? Terus saya tanya mereka, ibu-ibu, siapa yang di rumah ketika dia bangun pagi, lihat suaminya pas bangun terus dia bilang, selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Jadi maksudnya apapun boleh dilakukan, amin. Tapi betul-betul dari sini, dari sini. Jangan sampai kita pencitraan, amin kok. Kalau ibadahnya ibadah pencitraan bagaimana? Berkenan pada Tuhan. Bisa, harus dari sini. Orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, kau punya maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis? Berapi-api atau berair-air? Saya bilang khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis. Bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu pakai bahasa Kupang bilang, omong karmana, ya bikin begitu. Jangan omong lain, ya bikin lain. Ada yang lebih parah, pikir lain, omong lain, buat lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron semua kan. Pikirannya ke sini, mulutnya ke sini, jadi kacau. Kebenaran punya dimensi moral. Ketiga, kebenaran itu punya dimensi sosial. Sosialitas.
kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Karena kita ada bersama-sama. Solidaritas. Kenapa Tuhan Yesus mau mati bagi kita? Kan dia solider dengan kita. Masa kita beribadah tapi kita punya hati semakin beku terhadap orang lain? Tidak bisa. Kadang-kadang kita beribadah. Saya suka pakai contoh ini. Mungkin saudara dengar berulang-ulang. Tapi saya suka contoh ini karena itu real. Siapa yang pernah tawar barang di mall? Ada. Berani kita pergi dan tahu memalukan sekali. Lain kali kau jalan sendiri. 99.900 kita ambil 100.000 kasih. Dia kasih kembali permen. Kau dapat saja, jangan ukur saya Pak. Pemilik mall orang kaya atau orang miskin? Saudara lihat beli di orang kaya tidak tawar. Tapi kalau dia pergi ke pasar ketemu nenek-nenek yang susah sekali. Itu nenek mungkin pulang jual sayur sudah mati itu. Itu dia tawar atau tidak? Tawarnya mengerikan. Dia punya cara tawar itu saudara. Nenek, sayur berapa? 3.000. Dia sengaja kaget. Loh, kok 3.000? Bisa 9.000. Kadang-kadang pakai satu kalimat di belakang. Bisa 9.000 kan nenek tanam sendiri juga. Itu kalau saya yang jual saya bilang bawa gratis saja. Bawa gratis. Bagaimana tawar sayur 3.000 jadi 9.000 padahal turunnya dari Innova. Di tangan kanan ada iPhone, di tangan kiri ada Samsung terbaru, masih ada Nokia lagi di dalam tas. Pakai rantai salib yang berat 1 kilogram ini saudara. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000. Wih memalukan itu saudara. Jemaat. Mulai besok tawar sayurnya terbalik. Kebalik. Nenek. Sayur berapa? 3.000. Maaf. Bisa 3.000. Sampai ada yang tawar sayur 3.000 jadi 3.000 hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu orang punya solidaritas sosial yang kuat sekali. Pantas ditiru. Tapi yang kedua mungkin makam puji itu. Atau yang ketiga gila juga mungkin itu saudara. Nah, kita menentukan itu. Jadi kebenaran punya 3 dimensi itu. Kita sementara menyembahnya di dalam itu atau tidak. Jangan sampai kita datang dalam kedagingan. Terus menyembahnya dalam kemunafikan. Tapi kita beribadah. Akhirnya Tuhan dipermalukan bukan dipermuliakan. Orang bilang kamu ibadah. Tapi sama saja. Lebih baik saya tidak ibadah. Lebih baik apa? Kau parah. Jadi saudara-saudara itu jadi serius bagi kita. Nah mari kita masuk sedikit lebih dalam. Saudara, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kisah tadi dibangun di atas sebuah situasi yang menarik. Kenapa? Orang-orang Samaria, mereka menyembah Tuhan di Gunung Gerizim. Sementara 2 suku yang lain menyembah Tuhan di Yerusalem. Mereka sebenarnya keturunan Yakub. Tetapi kemudian mereka bertengkar dan berkelahi. Soal apa? Soal politik. Satu bela Pak ini, satu ikut Pak itu. Mereka bertengkar dan sampai Yesus datang. Mereka baru saja bertengkar kira-kira 700 tahun. Wih, cepat lama. Sekarang ketika Yesus berjumpa dengan perempuan itu. Dalam percakapan yang panjang. Di mana harus menyembah? Perempuan ini bilang. Nenek moyang kami menyembah Tuhan di sini, di Gunung Gerizim. Tapi kamu mengatakan di Yerusalem lah tempat menyembah. Karena ada bait Allah di sana. Jadi yang benar mana? Tuhan Yesus bilang tidak. Akan tiba waktunya dan sudah tiba waktunya. Kamu tidak akan menyembahnya di gunung ini atau di Yerusalem. Tapi kamu akan menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Dia suka mereka yang menyembahnya di dalam roh. Dalam kesatuan dengan roh tadi yang saya jelaskan. Saudara, tembok-tembok Yerusalem dan Gerizim sudah diruntuhkan. Sekarang bagaimana orang menghadap Tuhan sekarang? Saya mengarahkan kita pada 3 poin ini. 1.
Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dia bukan sebuah reaksi emosional, bukan. Tapi dia sebuah respon iman. Bukan reaksi emosional, tapi dia respon iman. Bagaimana membedakan antara reaksi emosional dan respon iman? Ada orang meninggal, ada ibu-ibu suaminya meninggal. Dia sedih kok tidak? Saudara tidak tahu dia sedih atau tidak? Ya, taruhlah dia sedih. Dia sedih ini kan? Orang yang beriman, yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dia akan bertanya dalam dirinya. Apa yang saya imani tentang kematian? Dia menemukan jawaban. Oh, mati bukan akhir dari segala sesuatu. Mati adalah tempat di mana kita diubah dari tubuh yang dapat binasa ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa. Supaya kita bisa hidup dalam kekekalan bersama dengan Kristus di sorga. Berdasarkan keyakinan iman itu, dia menyanyi. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Realistis pada persoalan. Bahwa ini ada masalah. Tapi Tuhan menjanjikan. Saya mau tanya saudara. Saudara punya masalah? Yang lain tidak ada masalah. Tidak usah om. Saya lihat ini muka bermasalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Tiap-tiap hari kita berjumpa dengan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 28. Kenyataan sudah 33. Masalah. Harapan menikah dengan dia. Kenyataan dia nikah dengan kita punya teman. Pokoknya masalah. Setiap kali berjumpa dengan masalah, orang yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran bertanya, apa yang saya imani? Kadang-kadang kita reaksi emosi, bukan respon iman. Ada orang punya suami meninggal. Kita datang, kita menyanyi. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Itu separuh. Minta anak kecil lagi untuk baca puisi dengan judul Ditinggal Ayah. Sedih kok tidak? Semua orang menangis. Terus saudara bilang, semua menangis. Kalau saudara hanya ingin menangis, cukup nonton film Korea. Saudara bisa menangis. Beribadah bukan itu. Bahwa pada akhirnya air mata harus jatuh. Itu karena sebuah respon iman. Bukan karena reaksi emosional. Jangan sampai kita terlalu banyak reaksi emosional. Lantas kita kira roh sementara bekerja. Karena itu kita mari hati-hati betul. Menilai apa yang saya imani. Supaya apa? Dia berdampak dalam kehidupan kita. Tadi pagi di ibadah pertama saya bilang. Seorang sahabat menegur saya. Yande, berhenti beribadah. Kalau ternyata tidak ada hubungan antara hari Minggu dan hari Senin. Hari di mana kita beribadah dan hari di mana kita bekerja. Kalau sampai dia tidak ada relasi, berhenti. Ibadah yang sejati itu memberi daya dorong. Supaya waktu kita kembali dalam kehidupan kita setiap hari dalam kerja profesional dan seterusnya. Betul-betul ibadah yang kita dapat ini berdampak. Tuhan mau itu. Karena itu mesti menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan suka penyembah-penyembah yang demikian. Yang menyatukan hidupnya dengan roh. Yang kemudian apapun dia bertanya tentang apa yang dia imani. Tuhan tidak pernah janji lautan tenang. Bukan laut kalau tidak ada gelombang. Tetapi hidup ini ada gelombang kan? Air yang tidak ada gelombang itu namanya apa? Air mineral. Ini tidak ada gelombang. Kalau laut tetap bergelombang. Tuhan juga tidak pernah suruh kita geser dari persoalan. Dia mau kita ada di tengah-tengah masalah. Dan bergumul di situ. Saudara, ini yang namanya iman. Kita punya standar. Iman ialah dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari yang kita lihat atau tidak lihat. Bagaimana menjelaskannya? Saudara lihat. Dasar dari yang diharapkan. Maksudnya begini. Dasar itu kan fondasi.
Teorinya mengatakan, fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan miring. Harapan itu apa? Idealisme masa depan. Cita-cita. Hal-hal yang ingin kita capai. Impian, visi. Saudara mau jadi apa saja boleh. Mau jadi orang terkaya boleh. Mau jadi paling cantik boleh. Mau jadi orang paling sukses boleh. Dibangun di atas dasar apa? Itu yang penting. Karena semua orang yang tidak beriman punya. Semua orang yang tidak beriman pun memimpikan hal yang sama seperti kita. Kepingin sukses, kepingin kaya, kepingin. Yang membedakan kita adalah kita bangun dia di atas fondasi apa. Itu yang membedakan. Mari kita lihat. Tuhan Yesus menggambarkan. Ada fondasi yang dibangun di atas dasar batu. Karang. Kuat. Tidak akan goyah. Tapi ada yang membangun rumahnya di atas pasir. Gampang. Tapi cepat runtuh. Supaya dalam kehidupan real kita di dunia. Orang tidak akan menggadaikan imannya hanya karena hal-hal tertentu. Karena dia punya dasar yang kuat. Dan maka ibadah dalam roh dan kebenaran. Lebih kepada kita punya respon iman. Kata kunci yang kedua adalah. Bukti dari yang kita tidak lihat. Banyak orang kan tunggu melihat baru percaya kan. Iman menyatakan berbeda. Bukti dari yang kita tidak lihat. Bagaimana saya menggambarkan itu? Saudara, para arsitek. Ketika dia ingin menggambar sebuah bangunan. Dia taruh dulu di sini. Kamarnya berapa? Pintu di mana? Jendela di mana? Garasi di mana? Tangga di mana? Dia berapa lantai? Itu dia gambar di sini. Kelihatan atau tidak kelihatan? Dari yang tidak kelihatan dia tuangkan di atas kertas. Mulai kelihatan. Dari yang kelihatan di atas kertas. Sekarang orang mulai membangun. Semakin kelihatan. Tidak melihat tadi. Terus dia semakin kelihatan. Setelah bangunan megah itu terjadi. Sudah bangun, bagus itu bangunan itu. Orang-orang datang foto-foto di depan itu bangunan. Saya mau tanya saudara. Yang foto-foto di depan bangunan itu mereka tahu titik-titik terkuat dari itu bangunan? Tidak tahu. Mereka mengagumi kemegahannya. Tapi mereka tidak tahu titik terkuat dari bangunan itu. Titik-titik terkuat dari bangunan itu dimungkinkan hanya 2 orang yang tahu. 1, yang menggambarnya. Yang kedua, yang mengerjakannya. Jangan sampai kita kelihatan megah di luar. Di dalam hancur, Bang. Kita seperti kuburan. Di luar pakai keramik. Gambar Tuhan Yesus. Baru tulis Immanuel. Di dalam parah. Karena itu Tuhan menghendaki mereka. Yang menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Dari sesuatu yang tidak kelihatan tadi. Banyak orang rindu melihat baru percaya kok. Yang membedakan iman itu saudara. Ada mobil jalan dari sini ke puncak. Terbalik, tinggal 2 orang yang selamat. 1 orang beriman, 1 tidak beriman. Yang beriman akan mengatakan, untung Tuhan saya selamat. Untung Tuhan. Yang tidak beriman akan bilang, untung tadi saya lompat cepat Pak. Di satu peristiwa yang sama. Pengakuan kita bisa beda. Kita bisa nilai. Kita punya respon. Atau kita justru bereaksi emosional. Itu pertama. Kedua. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kepuasan manusia tidak boleh lebih tinggi dari kemuliaan Allah. Tidak boleh. Saya khotbah habis saudara puas atau tidak puas tidak penting. Saudara nanti tidak mau lagi. Jangan coba-coba itu. Suruh itu pendeta yang kepala botak datang. Tidak penting. Yang paling penting adalah Allah dipermuliakan. Banyak jemaat bergereja cari kepuasan, bukan cari kemuliaan. Banyak orang pergi ke gereja tuh mencari kepuasan. Sini dong pendeta ini kalau khotbah, wow. Kalau yang itu khotbahnya, wih. Lalu untuk apa? Ini. Lantas kami terbawa untuk memuaskan telinga. Lah kita sementara tidak menyembahnya dalam roh dan kebenaran.
Anda harus bermain begitu rupa, berkhotbah begitu rupa, memimpin pujian begitu rupa. Orang pulang, orang bilang puji Tuhan. Allah yang dipermuliakan. Supaya gereja bergantung kepada Tuhan dan bukan bergantung pada orang-orang tertentu. Itu kita menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kepuasan manusia tidak boleh lebih tinggi dari kemuliaan Allah. Orang-orang yang keluar dari tempat ibadah ini kemudian berkata, puji Tuhan. Kalau saudara bekerja, saudara harus bekerja sampai orang bilang, puji Tuhan. Allah dimuliakan. Di satu tempat, sahabat pendeta punya keluarga datang. Mau pulang pakai kapal laut. Dia mau beli tiket. Dia pergi ke sana, pegawainya sudah ada. Bu, boleh beli tiket? Oh, jam 8. Oh, kurang 15 menit. Pas jam 8, Ibu, sudah boleh? Sedikit lagi. Jam 8 lewat 10 dia bilang, Ibu, kan sudah jam 8. Di sini sudah. Menurut saudara dia pulang, dia puji Tuhan. Kalau dia pergi tepat jam 8, dia bisa beli. Dia pulang, orang di rumah bilang, Pak, kok pulangnya cepat? Loh, kan baru pergi tadi. Dia bilang, aduh puji Tuhan orang di sana kerjanya mantap. Dari kita punya pekerjaan, orang bilang apa? Puji Tuhan. Allah yang dimuliakan. Bukan kita yang dimuliakan. Nah saudara tahu, kadang-kadang kemuliaan Allah itu kita geser dengan kepentingan kita. Karena kita mulai merasa pantas. Karena kita mulai merasa bisa. Saya mau bilang pada saudara, kemuliaan Allah tidak boleh lebih tinggi dari kemuliaan Allah harus lebih tinggi dari kepuasan manusia. Ketiga, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan menjadi satu-satunya pusat dalam penyembahan. Bukan pengkhotbah, bukan pemain musik, bukan pemimpin pujian, bukan ornamen apapun di dalam. Tuhan menjadi satu-satunya pusat. Pada saat kita geser Tuhan bukan lagi jadi pusat, kita sementara tidak menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya ingat ada 2 peristiwa. Ada satu waktu saya pimpin satu ibadah kunci tahun di satu tempat. Pas kami habis khotbah, kami doa tutup. Kami mau foto-foto begitu, ada ibu-ibu bilang begini, Pak Pendeta, kami nanti undang Pak Pendeta lagi. Saya bilang, Ibu, nanti kasih tahu waktu agak lama karena saya jadwal agak padat. Terus dia jawab, saya bilang begini, biar kita bisa tertawa-tertawa. Saya bilang, kenapa Ibu? Coba Ibu ngomong tertawa. Kenapa? Ibu kalau mau tertawa-tertawa jangan undang saya. Ibu undang Sule. Saya menggumuli khotbah ini nih berhari-hari. Terus Ibu hanya mau cari saya punya tertawa. Dia bilang, Pak Pendeta maksudnya apa? Saya dengar langsung Ibu omong tadi. Nah. Kadang-kadang kita geser, kita punya mau ini kepada apa yang seharusnya tidak boleh. Jangan. Kemuliaan Allah dan dia menjadi pusat dari penyembahan. Tidak boleh ada barang lain yang menjadi pusat. Tuhan menjadi satu-satunya pusat. Kami KKR di satu tempat, habis juga satu orang datang. Pak Pendeta, khotbahnya tadi mantap. Saya bilang, terima kasih puji Tuhan. Aduh Pak Pendeta, coba kami punya pendeta juga khotbah. Saya bilang, kenapa Ibu? Coba Ibu ngomong saya. Kenapa? Ibu ini baru ketemu saya 1 hari. Itu khotbah pun saya ulang-ulang di banyak tempat. Tapi langsung orang yang tiap hari berdoa kasih Ibu, nih Ibu langsung bilang dia tidak baik. Ibu, Ibu bangun tidur tidak tahu jam berapa, tapi itu pendeta yang Ibu bilang tidak baik itu sudah berdoa kasih Ibu. Ibu ini mungkin makan tidak berdoa. Itu pendeta waktu dia mau berdoa makan. Dia doa ke ibu tidak tahu. Baru ketemu satu orang baru lantas itu pendeta. Aduh Pak Pendeta saya maksud apa? Saya lihat dengar langsung tadi ibu bilang. Supaya jangan taruh kami ini menjadi pusat dari sebuah penyembahan. Kegagalan kita bergereja adalah penokohan kita terhadap orang-orang tertentu. Saya tidak bilang bahwa tidak boleh untuk mengerti. Tidak. Jangan sampai Allah tidak lagi menjadi pusat.
Kenapa? Tadi kita butuh sebuah kemurnian ibadah yang durasinya hanya 6 bulan. Yang akan menolong saudara melewati masa-masa paling jaya dalam hidup dan masa-masa paling menukik dalam hidup. Ya kan? Kita akan makin menurun. Lalu kita mau cari apa? Kesuksesan itu 2. Satu, kesuksesan yang tampak, yang kelihatan, yang bisa direkayasa. 2, kesuksesan spiritual. Harus dari sebuah ibadah yang punya kualitas. Kadang-kadang kan kita jujur, kita lebih banyak pada kesuksesan yang tampak. Dulu miskin, sekarang kaya. Dulu tidak ada rumah, sekarang rumah besar. Dulu jalan kaki, sekarang naik mobil. Grab. Kita rasa kita sukses. Ini semua bisa direkayasa. Kesuksesan spiritualnya kita buang. Padahal di sini ada kejujuran. Di sini ada pengakuan dosa. Di sini benteng terakhir orang berjumpa dengan godaan demi godaan. Tapi kita abaikan. Kita cari yang tadi. 16, 8, 6, 6 yang kita cari. Ini kita persoalan. Saya bilang, ini ada di grup-grup WA, saudara. Saya bicara ulang saja. Semua yang tampak, yang kelihatan akan selesai. Kalau kita sudah umur 50 tahun, cantik atau tidak cantik sudah tidak penting lagi dalam hidup. Sudah tidak bisa lagi disembunyikan di balik lipstik dan bedak. Saya punya teman satu, kami masih SMA, umur 17 tahun. Dia tato. Guns N' Roses punya lambang yang pangku kaki sambil, wih, gagah. Kulit bagus, tinta bagus, kontras, mantap. Itu umur 17. Dia umur 43 tahun, waktu dia sakit, saya lihat dia itu, saya sedih juga. Itu tato bukan seperti orang pangku kaki, seperti orang menyembah begini. Dia mulai, mau bagaimana, kita mau bagaimana, tidak bisa. Kalau ada ibu-ibu, orang datang tanya, ibu, umur berapa? Terus ibu bilang, 50. Dia sengaja kaget, hah? 50? Macam 35. Jangan percaya, jangan percaya. Jangan percaya. Masa umur 50 macam ke 35? Nah yang 15 di mana? Kalau ibu jalan sama-sama dengan ibu punya anak perempuan, terus ada yang tanya, ibu, ini siapa ini? Ini siapa ini? Ini anak perempuan saya yang pertama. Terus, hah? Anak perempuan. Macam kakak adik. Jangan percaya. Jangan percaya, jangan percaya. Masa ibu sama anak macam kakak adik? Kalau ibu sama anak macam kakak adik itu hanya 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, anaknya itu wajahnya terlalu tua. Jadi dengan ibunya itu kan tipis-tipis sekali dia punya. Apa itu? Atau kemungkinan yang kedua, ibunya menikah terlalu muda. Mungkin 6 tahun sudah nikah. Akhirnya sama anak itu tipis sekali. Kita masih 30 tahun itu yang pipi kinclongkan ini. 50 meleleh ini pipi. Tidak bisa. Di umur 60 tahun, ada jabatan atau tidak ada jabatan, sama saja. Sudah pensiun. ASN, TNI, Polri yang kerja di perusahaan rata-rata 60 tahun. Waktu kita masih aktif itu orang datang, orang hormat kita Bapak. Siap, laksanakan, hormat diri, lanjutkan. Aktif. Sudah pensiun. Kita mau terima pensiun di kantor pos itu. Aduh kesian. Anak-anak yang baru umur, yang baru honor mungkin 3 bulan. Dilihat kita dari jauh saja baru dia bilang, Pak Tua, aman kah? Woi, kita mau cek ke dia juga tidak bisa. Di umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Sudah pakai tongkat mau naik di lantai 2 begini. Oh. Kecelakaan terjadi sudah. Apa yang bisa kita banggakan? Di umur 80 tahun kalau Tuhan izinkan kita umur panjang. Kaya atau miskin pun sama saja. Di Kupang tidak mungkin saudara pakai beli sei babi 2 kilo makan sendiri. Tidak bisa lagi. Kolesterol.
asam urat, darah tinggi, diabetes, jantung, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah, kita tidak kunyah, kita mall saja. Mau bertahan. Cucu-cucu lari-lari kan rupa ada punya apa itu? Senang toh? Opa, Kung, mau makan apa biar kakak kasih? Jangan. Saya makan bubur. Nah, ibadah menyertai kita sampai di titik itu. Bayangkan kalau ibadah kita hanya sebuah reaksi emosional. Bukan respon iman. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita pada Tuhan. Firman Tuhan berkata kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Supaya benar kita menyembahnya hari ini dalam roh dan kebenaran. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita mau pulang sukacita. Nikmati saja 1-2 menit ini. Minta Tuhan. Kalau ada yang mau berkomitmen, bilang kepada Tuhan. Yesus, terima kasih Engkau baik bagi kami. Engkau sangat baik. Firman-Mu ajaib bagi kami. Hanya oleh kekuatan Roh Kudus-Mu kamu bisa diubahkan. Supaya tidak ada kemunafikan di dalam kami. Tuhan sentuh hati kami, jamah hidup kami. Pulihkan kami Tuhan. Engkau yang melihat dan menyelidiki setiap hati hari ini. Yang mau mengambil komitmen Tuhan tahu mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami renungkan firman-Mu dalam keterbatasan kami, tapi kami tahu kalau Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Benih-benih firman ini bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami pulang dengan sukacita bukan karena kami tanpa masalah, tapi karena kami tahu Tuhan Yesus yang baik tidak akan pernah biarkan kami sendiri. Kami percaya yang lemah dikuatkan. Yang putus asa diberikan harapan. Yang ragu-ragu Tuhan berikan iman. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Kami percaya yang sakit disembuhkan. Yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan. Biarlah firman-Mu jadi petunjuk bagi hidup kami. Pelita bagi kaki kami. Sekaligus terang bagi jalan kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu. Kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Kemuliaan bagi nama.